Dan ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka menanti janji Bapa. Maka kembalilah mereka ke Yerusalem. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Hari-hari ini terasa panjang, sunyi, penuh tanya. Setelah Yesus terangkat ke sorga, para murid kembali ke Yerusalem seperti yang diperintahkannya. Mereka naik ke ruang atas, sebuah tempat yang dulu menjadi saksi perjamuan terakhir, dan kini menjadi tempat untuk menunggu janji yang belum mereka mengerti sepenuhnya. Mereka tidak tahu bagaimana janji itu akan digenapi. Mereka hanya tahu satu hal: Yesus menyuruh mereka menanti, maka mereka menanti dengan kerinduan. Kerinduan itu bukan kerinduan biasa. Itu bukan sekedar keinginan untuk melihat sesuatu terjadi. Itu adalah kerinduan yang lahir dari cinta dan kerinduan akan hadirat Tuhan, akan menggenapi janjinya, akan penyertaan yang nyata. Di ruang atas itu, mereka tidak tergoda untuk lari ke kesibukan, tidak berdebat tentang siapa yang paling layak, tidak mencoba mempercepat waktu. Mereka hanya diam, berdoa, dan berharap dengan hati yang terbuka dan penuh iman. Menanti bukan hal yang mudah. Dalam dunia yang menuntut segala sesuatu terjadi cepat, menunggu bisa terasa seperti kelemahan. Tetapi bagi para murid, menanti adalah bentuk ketaatan. Menanti adalah ungkapan iman. Menanti adalah cara mereka mengatakan, "Tuhan, kami percaya pada waktu-Mu. Kami rindu akan Roh-Mu. Kami tidak akan pergi kemanapun tanpa-Mu." Bayangkan suasana ruang atas itu. Wajah-wajah yang berserah, tangan-tangan yang terangkat dalam doa, air mata yang jatuh tanpa suara, dan hati-hati yang bersatu dalam satu kerinduan. Datanglah Roh Kudus, kami butuh Engkau. Hari ini, jika kita juga sedang dalam penantian, mungkin bukan di ruang atas, tapi dalam ruang hati kita masing-masing, kita menanti penggenapan janji, pemulihan, jawaban doa atau penghiburan. Kita menanti dalam musim yang penuh pertanyaan, penuh pergumulan, dan seringkali kita bertanya, "Tuhan, kapan?" Namun, renungan ini mengingatkan kita, menanti bersama Tuhan bukanlah sia-sia. Dalam menanti, Ia membentuk hati kita. Ia memperdalam kerinduan kita. Ia mengajarkan kita untuk lebih mencintai kehadirannya daripada jawabannya. Dan ketika saatnya tiba, seperti di hari Pentakosta, Roh Kudus akan dicurahkan. Kuasa dan penghiburan akan datang. Janji itu akan digenapi, tidak hanya kepada mereka yang menanti dengan kerinduan. Jangan terburu-buru meninggalkan ruang penantianmu. Jangan mengisi kekosongan dengan hal-hal duniawi. Duduklah bersama Tuhan, menangislah di hadapannya. Bukalah hatimu sepenuhnya. Biar ruang hatimu menjadi ruang atas itu, tempat di mana iman bertumbuh dan kasih bertahan. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ajarku menanti-Mu dengan kerinduan yang murni.
Jangan biarkan aku berlalu mendahului waktumu. Penuhi ruang hatiku dengan roh-Mu, dan bila saat-Mu tiba, biarlah hidupku menjadi bejana yang siap menampung janji-Mu. Dalam nama Yesus, aku menanti dengan kerinduan.